Bapak Dr. Renaldo SEMM sebagai pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Fadila Purwitasari SEMAK selaku moderator, beserta Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu peserta semuanya. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, eh, dan pagi ini kita akan menjalankan aktivitas yaitu webinar AI sebagai alat bantu penelitian, di mana batas etisnya. Yang kita semua ketahui ya bahwa AI sekarang ini sudah menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Apalagi di era AI ini, kita juga penelitian sudah menggunakan AI lah. Kita perlu memperhatikan bagaimana batas etisnya menggunakan AI itu. Baik, tidak perlu berlama-lama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Operator kita, Bapak Abdurrahman Maulana Yusuf, SEMSC, CAP, CTE. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Abdurrahman. Acara selanjutnya adalah pembacaan profil ITSMA oleh Ibu Dr. Dian Widiati, SEMAK, CSRS, CSRA, CSP, Certified DA, CAP. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sandy. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Pak untuk share screen-nya? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sandy untuk waktunya. Izinkan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada para rekan-rekan peserta webinar hari ini. Izinkan saya membacakan profil IJMA, atau singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, dengan tagline-nya yaitu bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Kemudian berikut ini adalah sambutan dari Ketua Umum IJMA, Bapak Raffles Ginting SEMAK. Bagaimana dengan timeline dari IJMA itu sendiri? Mulai dari April 2018, terdapat perbincangan sederhana dari beberapa dosen muda akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta notaris pada bulan Juli 2021,
Lalu ICMA dilahirkan pada bulan Oktober 2021 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami juga telah melaksanakan 3 kegiatan Disnatalis. Disnatalis yang pertama dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta, kemudian Disnatalis yang kedua dilaksanakan di BINUS University Tangerang, dan Disnatalis yang terakhir dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian bagaimana dengan visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi? Visi kami yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian visi kita dibarengi dengan misi dari ICMA yang terdiri dari 8 poin yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa lihat pada layar. Kemudian program kerja ICMA, kami telah melaksanakan banyak webinar mengenai penelitian, kemudian academic writing, dan juga mengenai riset baik kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan bedah buku, kolaborasi riset antar anggota ICMA, serta kelas pendampingan untuk mentoring riset. Talk show juga kami laksanakan dengan para pembicara dari dalam dan luar negeri yang kompeten. Kemudian juga kami melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat internasional, menggandeng banyak speaker dari luar negeri. Berikut ini adalah struktur Badan Pengurus Harian dari ICMA yang diketuai oleh Bapak Raffles Ginting beserta jajarannya. Kemudian berikut adalah struktur dari staf ahli dan staf khusus ICMA dengan kepala stafnya Ibu Ika Swasti Putri. Selanjutnya adalah struktur dari kepala departemen. Di sini mulai lengkap sekali untuk mendukung kegiatan Tridharma para dosen muda akuntansi di ICMA. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur dari ketua tim kerja ICMA, mulai dari ada tim kerja bedah buku, kemudian Satgas Pendidikan Anti Korupsi, Satgas PPKS, Etik Penelitian Perencanaan Strategis, sampai dengan tim kajian ADART untuk penjamin kualitas organisasi. Tak lupa, di sini juga ada struktur koordinator wilayah ICMA untuk melingkupi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 13 koordinator wilayah yang menangani masing-masing wilayahnya. Jadi, para peserta webinar ICMA yang belum bergabung, ditunggu kehadirannya dan gabung di ICMA nanti bisa melalui kontaknya yaitu Bu Dwi Rani Fauzi Lestari. Kontaknya tertera di layar, bisa menghubungi langsung ke Bu Dwi. Apabila ada pertanyaan untuk ICMA secara keseluruhan, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa nanti berkontak ke Pak Agustinus Minoto atau ke Bapak Ipande Widi Hartawan, kontaknya tertera di layar. Sekian dari saya untuk pembacaan profil ICMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dian atas pembacaan profilnya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum kita, Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kami persilakan Bapak. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak? Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan anugerahnya kita berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Sabtu 14 Juni untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Pekan Webinar Disnatalis ISMA yang keempat. Jadi ini merupakan webinar pertama ya Bapak Ibu di Pekan Sabtu ya. Kita punya 3 rangkaian di webinar Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, terima kasih juga kepada narasumber Bapak Dr. Nicholas Rinaldo yang sudah bersedia untuk membagikan
ilmu di weekend pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, kepada Ibu Lucy selaku koordinator pelaksana webinar, kepada Bu Yana Ermawati selaku Ketua Pekan Webinar Sabtu, dan seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kerjasamanya sudah berkoordinasi ya agar kegiatan pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi merupakan organisasi profesional ya, dosen muda akuntansi yang memiliki visi dan misi ya, sudah disampaikan oleh Bu Dian tadi ya, bagaimana kita menjadi wadah ya bagi Bapak Ibu dosen secara khusus untuk berkolaborasi ya, baik penelitian, PKM ya, pendidikan, pengajaran dan sebagainya. Nah, salah satunya dengan webinar-webinar yang kita konsisten kita adakan ya Bapak Ibu ya, hampir setiap minggu kita adakan. Topiknya beraneka ragam ya Bapak Ibu, mulai dari penelitian, PKM dan sebagainya. Nah, hari ini ya topiknya sangat menarik ya. AI sebagai alat bantu penelitian di mana batas etisnya. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita harus memperhatikan bagaimana etika ya. Nah, ini yang terkadang dilupakan oleh seorang peneliti. Ya sudahlah, yang penting penelitian saya terbit di Scopus, aman, dapat insentif di kampus. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi padahal kita harus kaji dulu bagaimana etikanya ya, terutama ya ketika kita ya menggunakan AI. Sekarang banyak ya Bapak Ibu ya aplikasi seperti OpenAI ya, kemudian apa lagi? Apa itu Bu Yana, aplikasi AI, Gemini ya dan sebagainya, sangat banyak ya. Nah, hari ini kita akan belajar apakah menggunakan seperti itu etis atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Kadang dikasih waktu untuk menulis buku dalam waktu 2 hari misalnya. Udahlah ambil dari AI. Nah, plagiatnya tentu nggak tercek ya, kecuali ngeceknya pakai AI, pakai Turnitin khusus AI. Nah, nanti itu baru kecek. Begitu juga dengan penelitian. Dituntut untuk membuat satu artikel dalam waktu 1 minggu ya. Kebagian jatah buat latar belakang ya, waktunya cuma 1 hari misalnya, ya udah mengandalkan AI misalnya seperti itu. Nah, itu etis nggak sebenarnya? Nah, hari ini akan dibahas oleh Pak Nicholas ya, terkait dengan AI sebagai alat bantu penelitian cepat, memang sangat cepat, tapi masalahnya sesuai dengan etis penelitian atau tidak. Ya Bapak Ibu, yang penasaran apa saja isinya sampai akhir, jangan lewatkan sampai akhir ya, jangan ditinggalkan. Ataupun kalau tertinggal sedikit nanti bisa nonton YouTube-nya Isma. Ya, jadi memang di bulan Juni ini yang webinar Sabtu topiknya khusus buat etika ya Bapak Ibu. Minggu ini etika ya berkaitan dengan penggunaan AI. Minggu depan kalau saya nggak salah etika kualitatif. Benar ya Bu Yana ya, oleh Pak Surya. Ya, minggu satunya lagi kalau nggak salah etika kuesioner ya. Jadi Bapak Ibu ikuti terus ya, karena setiap penelitian baik itu kuanti, kuali, mixed method, nah pasti harus ya mempertimbangkan etikanya. Ya, jangan sampai kita sudah terbit ya, ada salah satu rekan saya sudah terbit di salah satu jurnal terakreditasi, ternyata dikomplain sama informannya seperti itu ya. Saya kan nggak setuju kata informannya. Kenapa diterbitkan di publikasi? Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya untuk kita mempertimbangkan etika. Ya, makanya di ISMA ini ada tim etik penelitian ya. Salah satunya untuk membantu Bapak Ibu ketika mau meriset, mengecek dulu kuesioner atau wawancara atau informannya. Nah, ini pertanyaannya sudah benar apa belum? Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar, dan dengan resmi kegiatan webinar AI sebagai alat bantu penelitian di mana batas etisnya pada hari ini Sabtu 14 Juni 2025 saya buka, saya kembalikan kepada Bapak Sandy selaku MC. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Raffles Ginting SEMAK selaku Ketua ITSMA. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dr. Eko Sudarmanto, SEMM, CRE, CRP, CSF, CTEX. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Nedi atas waktunya. Bapak Ibu yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita berikan kepala sejenak memohon kepada Allah SWT atas kegiatan kita hari ini. Izinkan saya memimpin doa secara Islam dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari yang penuh rahmat ini, kami berkumpul dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IJMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, dengan tema AI sebagai alat bantu penelitian. Di mana patah etisnya? Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan akhlak yang terpuji. Bukakanlah pikiran kami agar dapat memahami ilmu pengetahuan yang Engkau titipkan melalui teknologi dan perkembangan zaman. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan penyalahgunaan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah para narasumber, moderator, panitia, serta seluruh peserta dalam mengikuti acara ini, agar dapat memanfaatkan dan hikmah yang mendalam. Jadikanlah diskusi ini sebagai jalan dalam membangun penelitian yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika di tengah arus kecanggihan kecerdasan buatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari niat yang tidak tulus. Satukanlah niat kami untuk terus menebar kebaikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam dunia akademik dan penelitian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa dari Bapak Eko Sudarmanto. Acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib webinar. Baik, Bapak Ibu sekalian, tata tertib webinar bisa dilihat pada layar ya. Hari ini dengan tema AI sebagai alat bantu penelitian, di mana batas etisnya. Ketentuan umum peserta, peserta wajib melakukan registrasi melalui link pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian link Zoom atau platform lainnya hanya dibagikan kepada peserta terdaftar. Peserta diminta masuk ke ruang virtual maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta disarankan masuk ke ruang virtual 10. Gunakan nama asli saat bergabung agar memudahkan identifikasi peserta. Kemudian penulisan nama akun Zoom harus sesuai dengan format, yaitu nama lengkap, underscore instansi. Ya. Kemudian yang terakhir, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi selama webinar. Kemudian catatan selama webinar berlangsung, mikrofon dan kamera. Yang pertama, peserta wajib mematikan mikrofon atau di-mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya-jawab. Kemudian yang kedua, peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Kemudian yang ketiga, kamera boleh diaktifkan apabila memungkinkan dengan latar penampilan yang pantas. Etika peserta, yang pertama, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box atau saat berbicara. Kemudian yang kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai dengan arahan dari moderator. Kemudian yang ketiga, hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Kemudian keamanan dan privasi. Yang pertama, dilarang menyebarkan link Zoom ke pihak lain tanpa seizin dari panitia. Yang kedua, dilarang merekam ulang tanpa seizin panitia. Dokumentasi dan rekaman. Yang pertama, webinar ini akan direkam untuk dokumentasi dan kebutuhan evaluasi. Yang kedua, dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Mengenai sertifikat dan absensi, yang pertama, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran, kemudian mengikuti minimal 80% dari durasi kegiatan, kemudian mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Nanti akan ada formulir evaluasi dan absensi ya, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat. Mohon nanti kesediaannya untuk mengisi dari formulir tersebut. Kemudian yang kedua, link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung dan tidak dikirimkan ulang. Kemudian yang ketiga, sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H+14 hari kerja setelah acara selesai. Dan yang terakhir, ketentuan sertifikat lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan dari panitia.
Adapun sanksi pada kegiatan webinar ini, yang peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa yang pertama dikeluarkan dari ruang webinar oleh host atau panitia, yang kedua tidak mendapatkan sertifikat partisipasi, dan yang ketiga diblokir dari kegiatan IJMA selanjutnya. Ini adalah kontak dari panitia. Baik, demikian tata tertib webinar IJMA. Kami harapkan dari Bapak Ibu agar dapat memenuhi atau menaati dari tata tertib tersebut. Acara selanjutnya adalah pembacaan warta IJMA. Baik, Bapak Ibu, IJMA dalam kegiatan minggu-minggu ini, IJMA bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Kami akan mengadakan kegiatan, Bapak Ibu, dalam waktu satu minggu ke depan mungkin ya. Nah, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang akan memberikan sharingnya ilmunya hari ini. Kemudian yang kedua, panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pada hari ini. Kemudian yang ketiga, kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kegiatan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara webinar IJMA itu akan mendapatkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif untuk berpartisipasi, berdiskusi, kemudian juga yang mengisi link presensi dan mengisi link evaluasi ya Bapak Ibu. Door prize akan diundi pada Disnatalis IJMA yang keempat. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan Baik, berlangsung mulai Sabtu, Bapak tanggal Ibu 14 sekalian Juni, bisa hingga Sabtu, tanggal dilihat di 21 layar Juni. kegiatan Beri IJMA jadwal pada lengkapnya. Sabtu, pekan ke tanggal depan ya. 14 Oh, Juni ini tahun 2 pekan ke depan 2025. sampai dengan tanggal 21 Juni. Indonesia Barat, Pada tanggal topik 14 webinar Juni AI sebagai alat bantu penelitian, di mana batas sudah efisien dipandu dengan sama narasumber AI ya, Dr. sepertinya Nicholas ini ada Renaldo, SD, MS. suaranya. Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, akuntansi dan kearifan lokal, inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya, dengan narasumber, Profesor Dr. Lilik Nah, Purwanti, ini setelah webinar MSc, nanti Bapak Ibu. AK, CA. Setelah Sabtu, webinar ini nanti jam tanggal 14 10.30 Juni bisa tahun diikuti ya. 13 waktu Indonesia Barat, topik webinar, diseminasi hasil penelitian ICMA 2025. Nah, ini Dengan webinar narasumber ketiga Widi kita Jantika, pada hari ini. ST, MAK, Dr. Lucy, MSA, ACPA, Bambang Arianto, SE, MA, MAK, AK, Buku Tilvan Rafa, MAK, dan Dr. Trihandayani Amalia, SE, AK, MSI, CA. Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, menciptakan ide Baik, Bapak Ibu bisa penelitian, dibaca teknik dan strategi untuk mendorong inovasi untuk dalam penelitian kualitatif dan kegiatan kuantitatif. kami ya, kegiatan kita untuk 2 pekan ke depan seperti ini. MHK, dan Tidak perlu berlama-lama karena kita harus menghemat waktu agar Rabu, materi dapat segera tanggal 18 disampaikan. Juni tahun 2025, pukul Nah, 18.30 waktu Indonesia ini adalah Barat. flyer kita Topik pada webinar, webinar pada menemukan dan pagi menciptakan hari know-how ini. kunci menembus Kemudian publikasi Scopus. ini yang Dengan narasumber, nanti jam Badigatus 10.30. Soliha, Mohon Bapak Ibu juga dapat STMSI, berpartisipasi. PhD, AK, Ini CA, adalah webinar CPA. kita yang ketiga Kamis, nanti siang tanggal 19 Juni tahun jam 1 2025. siang. Nanti silakan Bapak Ibu bergabung kembali di rangkaian acara kami. Beda buku akuntansi Nah, keberlanjutan ini dengan untuk narasumber Profesor besok Dr. 15 Juni Saraswati, AK, ada pembicara Bapak Raffles Ginting juga sebagai Ketua IJMA. Sabtu, tanggal 21 Kemudian Juni ini tahun 2025, pukul 7.30 waktu hari Rabu Indonesia Bapak Ibu, Barat. Topik webinar, prinsip-prinsip pukul etika dalam 18.30. penelitian kualitatif, informed consent, anonimitas, dan Ini kerahasiaan, dengan narasumber tanggal 19 Dr. Juni, Surya Raharja, ST, MSI, PhD, hari Kamis. AK, CA, CPA. Yang ini 21 Juni, Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jati. Baik, itulah rangkaian dari kegiatan IJMA pada 1 minggu ke depan, Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 21 Juni. Silakan Bapak Ibu bagi yang bisa dan
mau untuk bergabung pada rangkaian kegiatan kami, tentunya kami akan sangat mengapresiasi. Terima kasih. Kemudian acara selanjutnya adalah dokumentasi Bapak Abdurrahman selaku operator, kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Mohon maaf nih kamera saya agak ngeblur-ngeblur gimana gitu. Nah, yang bisa di apa pakai virtual backgroundnya, tapi seperti waktunya sudah tidak memungkinkan. Ini gimana Pak Sandy, saya spotlight kah atau semua layar aja? Langsung semua layar aja, Bapak. Semua layar, baik. Iya. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya agar kami bisa mendokumentasikan. Baik, Pak, mungkin yang pertama, Bapak. siapa lagi ya? Pak narasumbernya belum belum on cam. Oh iya. Tadi Hmm. mohon izin Pak narasumbernya, izin sebentar. Oh Oh iya, iya, baik. Boleh langsung Bapak ya, Abdurrahman. izin screenshot halaman pertama, satu, dua, tiga. Lihat semua Bapak Ibu. Oh ini Sebelum muncul. Bapak Ibu. Nah muncul Pak Nikolas. Bentar saya ulang lagi. Oh Ini iya. ya, Pak, saya screenshot. Tiga, dua, satu. Saya kirim ke grup panitia dulu. Mana grup panitianya mana nih? Grup. Nah ini. Terus lanjut halaman kedua. Halaman terakhir. Ya, walaupun halaman kedua sama halaman ketiganya off cam, tapi it's okay lah ya. Eh, sebentar. Kok error? Baik. Sudah Pak Abdurrahman? Iya, Terima kasih Bapak Abdurrahman. Acara selanjutnya adalah perkenalan moderator. Moderator pada pagi hari ini adalah Ibu Fadila Purwitasari, SEMAK. Ibu Fadila ini adalah dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Betul Ibu? Ibu Fadila? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, betul Pak. Oh ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Bu. Oh iya, Izinkan saya membacakan CV dari Ibu. aduh kosong itu, nggak ada isinya Pak. Langsung aja Ibu nggak ini apa-apa Pak. jabatan fungsionalnya asisten ahli, kelahiran Yogyakarta 24 Desember 89. Kita Oh lahir iya, di tahun yang sama Ibu. oh iya Berarti tuh. seumuran ya Bu. Oh iya gitu. Baik, ini adalah informasi dari Ibu Fadila, ada email, ada nomor HP. Silakan Bapak Ibu bagi yang mungkin suatu hari bisa untuk menghubungi Ibu Fadila ya. Oke. Selamat kantor di Jalan Dukuh Kupang 25 ya ini, Surabaya. Nomor teleponnya ini lulusan yang dihasilkan, mata kuliah yang diampu adalah pengantar akuntansi, praktikum akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Kemudian riwayat dari pendidikan dari Ibu Fadila adalah S1 di Universitas Diponegoro, kemudian S2-nya ada di Universitas Indonesia. Wah, luar biasa ini, Bu. Lulusan UI. Kemudian Saya bingung kenapa eh, orang kalau sama UI selalu bilang luar biasa. luar biasa Ibu Fadila ini. Kemudian bidang ilmunya adalah akuntansi.
tahun masuknya S1 2007 sampai dengan 2011, kemudian S2-nya 2014 sampai 2017. Judul skripsinya S1 adalah analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprise theory, studi kasus pada laporan tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Kemudian judul tesis S2-nya adalah pengaruh corporate social responsibility pada kinerja keuangan perusahaan. Pembimbingnya adalah Bapak Profesor Anis Koriri, SEMKOM, PhD. Kemudian untuk yang S1, kemudian yang S2 adalah Ibu Rafika Yuniasi, SE, AK, MSN. Demikian perkenalan dari Ibu Fadila Purwitasari. Acara ini akan kami lanjutkan dengan acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Fadila Purwitasari. Ini agak grogi karena acara kita pada pagi hari ini menarik sekali, Bu. Ya, Pak, sangat Sampai salah menarik. sebut nama. Ya. Baik, Ibu Fadila, kami persilakan Ibu untuk memandu acara ini Terima selanjutnya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy atas kesempatan yang atas waktu dan layar yang diberikan ke saya. Ini saya minta tolong, sebentar saya share ya. Saya langsung saja saya share untuk narasumber guys. Sebentar. Kalau ini lebih pembicaranya lebih, narasumbernya lebih berisi dari saya, lebih panjang soalnya ya. Saya sering ketemu sama Pak Nikolas, kemarin juga saya sering menghubungi beliau karena beliau sering sekali ditunjuk untuk jadi pembicara di tempat kita di IJMA ini. Berikut adalah CV dari Pak Nikolas. Nama lengkap beliau adalah Nikolas Rinaldo, kelahiran Pekanbaru 9 Agustus 1995 kayak gitu. Kemudian ini beliau sudah, saya ini agak minder Pak, soalnya sudah doktor gitu. Sudah doktor, beliau terakhir doktor di accounting di Universitas Trisakti Indonesia, dan kayaknya beliau sangat senang untuk belajar sehingga ini masih melanjutkan belajar di sistem informasi di Universitas Terbuka, S1 di Universitas Terbuka. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang kualifikasi beliau sebagai seorang pembicara di akuntansi, kalau kita nyebutnya seringnya akuntansi, informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, itu sangat qualified karena beliau double degree nih, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ini work experience-nya juga sangat banyak sehingga beliau sebagai praktisi, kita kualifikasi beliau sebagai praktisi sungguh bisa diakui kayak gitu. Nih, lalu kemudian berbagai tulisan nggak bisa bacakan satu-satu karena nanti waktu yang nggak cukup. Ini silahkan bisa dilihat. Ya, beliau juga sudah menjadi speaker di berbagai acara seperti itu. Ini adalah pengalaman beliau sebagai speaker. Kemudian ini adalah berbagai berbagai research yang mendapatkan funding gitu, seperti ini dari 2020 sampai 2024 itu sudah 39 grant-nya kayak gitu. Kemudian ini berbagai hak yang sudah beliau miliki itu dari tahun 2023 dan 2024 seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Nikolas, mungkin atau ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Ya, mungkin itu saja untuk perkenalannya. Mungkin bisa langsung Pak Nikolas untuk mungkin mau materinya atau gimana Pak? Iya, terima kasih Ibu Fadila. Ya, ini saya share sendiri aja. Kasih Pak. Ya, kasih juga Bu. Saya izin pakai dua device ya. Satu speaker, satu yang biar tidak terganggu. Nggih, monggo silakan.
Baik, terima kasih pada seluruh panitia, terima kasih Ketua, Pak Raffles Giting, pada Koordinator Ibu Usi, kepada Fadila Moderator, pada FC dan seluruh panitia yang lainnya, Pak Sendi, karena sudah menyelenggarakan acara yang baik pada hari ini. Mohon maaf, Pada Pak, kesempatan ini, Pak Nicholas, suaranya agak putus-putus dan agak ya, kecil, Pak. ya, pada kesempatan ini saya akan bawakan materi Baik, sudah tentang jelas, Pak. AI sebagai alat bantu penelitian, di mana batas etisnya. Kita melihat di sini maraknya penggunaan AI. Di sini tentu harus ada suatu standar etika dalam melakukan penelitian ya. Mari kita masuk ke materi kita. Di era digital saat ini, kita tidak lagi membicarakan kecerdasan buatan sebagai masa depan. AI adalah realitas hari ini. Ia hadir, Pak Nicholas, berkembang. mohon maaf, suaranya masih putus-putus, Pak. Apa mungkin perlu Oh, dibantu dari Bapak operator, mungkin Pak, sharingnya? kalau ini udah jelas suaranya. Iya, sudah, Pak. Oke. AI itu adalah realitas hari ini. Ia hadir, berkembang, dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia akademik dan penelitian. Nah, kita sebagai dosen di akademik dan penelitian, bahkan pengabdian ya, juga sudah harus mulai menerapkan AI ini. Dulu ide riset itu identik dengan berjibaku di perpustakaan, menyusun coding manual, dan menuliskan laporan panjang dengan proses yang melelahkan. Kini dengan bantuan AI kita bisa melakukan review literatur dengan hitungan menit, menganalisis data dalam skala besar, bahkan menghasilkan draft tulisan awal, tulisan ilmiah dengan satu klik. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Kalau AI sudah bisa menulis, menganalisis, bahkan memprediksi, apa yang sebenarnya masih tersisa dari peran seorang peneliti, yaitu kita? Apakah kita ini masih dibutuhkan? Atau justru kita sedang berhadapan dengan transformasi besar yang menuntut redefinisi peran kita sebagai akademisi? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat. Pertama, manfaat AI dalam penelitian ya. Terlebih dahulu kita cek ini. AI itu membuat proses penelitian menjadi lebih cepat dan efisien. Tugas-tugas yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Yang pertama, otomatisasi transkripsi. Menggunakan AI seperti Whisper atau Otter AI untuk mengubah rekaman wawancara menjadi teks secara otomatis dan akurat. Kita mungkin lebih enak kalau berbicara secara langsung daripada menulis. Lebih mudah berbicara daripada kita mengetiknya di dalam komputer kan, Bapak Ibu. Dan hampir semua orang saya temui seperti itu, lebih enak pakai ngomong daripada mengetik. Hanya saja kalau tidak diketik, kita tidak ada bukti dokumentasi. Nah, kita bisa gunakan AI untuk bantu mentranskripsikan suara kita menjadi tulisan. Kemudian yang kedua itu analisis big data. AI mengolah ribuan bahkan jutaan data secara paralel, mengurangi waktu coding dan olah statistik. Memang betul, kita cukup upload file ke AI, nanti AI yang akan mengolah data. Tapi kalau untuk statistik, saya pernah coba menggunakan Smart LS dan SPSS, terus saya bandingkan hasilnya dengan AI, masih lebih bagus pakai aplikasi daripada AI. Mungkin karena masih baru ya, tapi ke depannya kalau memang sudah akan berubah, zaman ini transformasi yang cepat, kemungkinan akan akurat hasilnya. Yang ketiga, literatur review cepat. GPT atau Semantic Scholar AI bisa merangkum puluhan jurnal dalam satu ringkasan tematik yang terstruktur.
Seperti yang dikatakan tadi, Bapak Ibu cukup upload ke dalam AI-nya, nanti AI akan memberikan ringkasan atau summary, inti-inti dari jurnal yang Bapak Ibu akan baca. Ini sangat membantu ya kalau kita sedang kuliah studi magister atau doktor ya, karena memang referensinya jauh lebih banyak daripada menulis skripsi. Nah, contohnya kita bisa pakai GPT untuk buat ringkasan jurnal, merumuskan pertanyaan penelitian. Kita juga bisa pakai GitHub Copilot untuk menulis script coding dalam Python atau R untuk analisis data kuantitatif. Yang kedua itu akses pengetahuan global. AI membuka pintu terhadap informasi dari seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. AI ini akan memindai jutaan jurnal. Jutaan ya Bapak Ibu. Kita baca 10 aja rasanya sudah lumayan ngantuk itu. Nah, ini AI jutaan hitungannya. Dan itu secara real time dia berikan kepada kita hasilnya nanti. Dari berbagai sumber terbuka atau open access dan basis data ilmiah. Dibayangkan kita mau meringkas artikel dari Emerald atau Elsevier. Kita dalam link itu ada 10 atau 20 artikel. Cukup link itu aja kita kasih ke AI, nanti AI langsung kelola. Praktis sekali ya. Peneliti bisa mendapatkan wawasan dari studi internasional tanpa harus mengakses jurnal satu persatu. Ya, ini benar. Contohnya BART atau Perplexity AI bisa menjawab pertanyaan berbasis referensi dari sumber terpercaya secara langsung. Yang tentunya ini akan sangat membantu kita sebagai peneliti untuk membuat laporan penelitian, untuk membuat jurnal, ataupun membuat pembahasan dari artikel ya. Nah, kemudian peningkatan akurasi dan prediksi. AI tidak hanya menganalisis, tapi juga mampu memprediksi pola dan tren dengan tingkat akurasi yang tinggi. Contoh, kita bisa menggunakan machine learning untuk membuat model prediktif berbasis data empiris. AI dapat mengenali pola tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh analisis konvensional. Di bidang ekonomi, AI bisa memprediksi tren inflasi atau pasar saham. Kalau di bidang kesehatan, AI digunakan untuk memprediksi risiko penyakit berdasarkan data pasien. Ada beberapa potensi masalah etis kalau kita menggunakan AI. Kita tadi udah baca ya, banyak sekali manfaatnya. Rupanya muncul masalah. Di balik kemudahan dan keunggulan AI, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi pelanggaran etika yang muncul. Inilah 4 area rawan yang harus kita waspadai ya Bapak Ibu. Pertama, plagiarisme terselubung. AI bisa menghasilkan teks dengan sangat lancar, bahkan menyerupai tulisan ilmiah manusia. Tapi ketika menggunakan hasil AI tanpa pengakuan, disinilah etika mulai dipertanyakan Bapak Ibu. Banyak peneliti menyisipkan paragraf hasil AI tanpa mencantumkan sumber atau keterangan. Kemudian konsep ghostwriting digital. AI yang menulis tapi peneliti yang mengklaim sebagai penulis asli. Itu kurang baik ya Bapak Ibu. Risikonya keaslian karya ilmiah dipertanyakan dan dapat melanggar kode etik akademik. Yang kedua, bias algoritmik. AI hanya secerdas data yang dia pelajari. Jika datanya bias, maka hasilnya pun akan ikut bias. Kalau kita ngajarin AI untuk melakukan jurnal di akuntansi, ya, kita ajarin yang salah, nanti ke depannya dia akan salah terus menjurnal. Saya pernah uji coba sederhana untuk hal itu dan memang terbukti dia masih kurang tepat dalam menjurnal akuntansi ini. Tapi ketika sudah saya tes, saya berikan koreksi ke AI-nya. Akhirnya AI-nya jadi ikut belajar. Nah, ini salah satu contoh bias algoritmik yang harus kita perbaiki. Jadi contohnya gini, kalau AI dilatih pada dominan dari negara tertentu, hasilnya nanti tidak relevan atau tidak adil bagi konteks lokal. Contoh, kalau kita kebanyakan membahas tentang Indonesia, penelitian di Indonesia, survei di Indonesia, udah katakan selama 3 tahun lah kita pakai AI hanya untuk bahas Indonesia semua. Tiba-tiba kita bahasnya Jepang, Singapura. Dikhawatirkan nanti kevaliditasnya diragukan. Terus belajar ulang lagi ya. Kalau dalam penelitian sosial, ini bisa memperkuat stereotip atau menghasilkan kesimpulan diskriminatif.
Nah, ini juga kurang baik. Risikonya validitas riset terganggu, khususnya pada studi dengan populasi yang beragam. Yang ketiga, transparansi dan replikasi. Salah satu prinsip penting dalam penelitian adalah transparansi dan replikasi. AI bisa mengganggu keduanya. Jika metode penggunaan AI tidak dijelaskan dalam bagian metodologi, maka hasil penelitian tidak dapat direplikasi secara ilmiah. Misal kita pakai GPT untuk analisis kualitatif tanpa mencetak prompt atau versi AI-nya. Risikonya penelitian tidak dapat diuji ulang atau non-replicable dan sulit dipertanggungjawabkan. Yang keempat, privasi dan data. AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, bahkan menyebarkan data termasuk yang bersifat sensitif. Beberapa tools AI melakukan web scraping, data pribadi kita, atau dokumen tanpa izin pengguna. Anda bisa, Bapak Ibu bisa coba juga. Silakan ketik di AI. Cari informasi tentang, tulis nama Bapak Ibu masing-masing. Kita sebagai akademisi, data-data kita ada ya, di Scholar, PDDikti, di repositori kampus. Nanti AI bisa tuh langsung, dia membuat profil kita, CV kita. Nah, ini kan berarti privasi dan data kita sudah terbuka semua nih. Apapun yang Bapak Ibu tampilkan di website, di online, itu semua bisa terdeteksi oleh AI. Jika peneliti menggunakan dataset tanpa klarifikasi legal dan etis, ini bisa melanggar hak privasi responden. Risikonya pelanggaran hukum perlindungan data. Yang menjadi pertanyaannya, di mana batas etisnya nih? AI adalah alat yang luar biasa, namun tetap hanya alat. Kita sebagai peneliti lah yang memegang kendali, karena itu penting untuk menetapkan batas-batas etis yang jelas, Bapak Ibu. AI itu sebagai alat bukan pengganti. AI seharusnya memperkuat kapasitas intelektual peneliti, bukan menggantikannya. Kita bisa menggunakan AI untuk membantu merumuskan ide, menyusun kerangka awal, menyaring informasi, dan mengecek grammar atau statistik. Tapi jangan gunakan AI untuk menyusun seluruh isi laporan tanpa review, mengambil alih pemikiran kritis, menghilangkan peran validasi manusia. Jadi AI itu mendukung proses berpikir, bukan menggantikan akal sehat dan tanggung jawab intelektual peneliti. Yang kedua, prinsip etis penggunaan AI dalam riset. Yang pertama, transparansi. Jelaskan secara terbuka kapan dan bagaimana AI digunakan dalam proses riset. Contoh, tuliskan di bagian metodologi bahwa ChatGPT digunakan untuk menyusun ringkasan awal atau membantu menyaring literatur. Yang kedua, atribusi. Akui peran AI secara eksplisit. Contoh, sisipkan catatan bagian ini dibantu oleh AI. ChatGPT versi 4 Mei 2025. Seperti itu. Yang ketiga, otentisitas. Peneliti tetap bertanggung jawab atas isi, analisis, dan kesimpulan akhir. AI boleh membantu menyusun, tapi verifikasi dan kepatuhan tetap di tangan manusia. Kepatuhan itu yang harus ikuti kode etik penelitian dan pedoman institusi. Misalnya, banyak universitas kini mengeluarkan pedoman khusus tentang penggunaan AI dalam tesis atau publikasi ilmiah. Batas etis bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk menjaga integritas ilmiah. AI bisa jadi teman seperjalanan asal kita tidak menyerahkan kemudi padanya. Berikutnya, studi kasus nyata. Ini yang bisa saya dapatkan ya. Kalau contoh lain saya kurang tahu juga. Di sini ada status penarikan publikasi karena 100% dibuat AI. Tahun 2023, saya dapat berita ya. Sejumlah makalah ilmiah ditarik dari jurnal setelah terungkap bahwa seluruh kontennya dihasilkan oleh GPT tanpa kontribusi nyata dari penulis manusia. Salah satu kasus menonjol terjadi pada jurnal pracetak RXIV. Human Reviewer menemukan bahwa tulisan tidak mencantumkan metodologi eksperimen nyata, hanya narasi buatan.
Akibatnya makalah ditarik dan penulis mendapat sanksi dari institusi asalnya. AI tidak salah, yang keliru adalah ketika manusia menyalahgunakan alat dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri. Yang kedua, kebijakan berbeda. Universitas ada yang melarang dan ada yang mendukung, Bapak Ibu. Yang melarang itu contohnya ada University of Tokyo, Oxford, dan beberapa fakultas di Harvard memperlakukan larangan keras penggunaan ChatGPT dalam tugas dan skripsi. Alasannya karena potensi plagiarisme, sulitnya memverifikasi keaslian karya, dan kekhawatiran hilangnya kemampuan berpikir kritis. Tapi ada juga universitas yang mendukung. MIT, Stanford, dan beberapa universitas di Eropa justru mengintegrasikan AI sebagai alat bantu dalam kurikulum riset dan penulisan. Alasannya penggunaan AI harus dideklarasi secara eksplisit dan tetap melalui validasi akademik. Kuncinya bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana kita menggunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ini untuk bahan refleksi kita ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan institusi kita? Sudahkah ada kebijakan yang jelas soal penggunaan AI dalam riset dan penulisan ilmiah? Tidak terlepas dari ini, untuk tridharma yang lainnya bagaimana? Itu harus kita pertimbangkan ya Bapak Ibu. Rekomendasi praktis jika kita memilih menggunakan AI dalam proses riset, maka tanggung jawab kita adalah menjaga transparansi, akurasi, dan integritas ilmiah. Ini ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan, seperti yang pertama, deklarasikan penggunaan AI di bagian metodologi. Sebutkan dengan jelas kapan, bagaimana, dan alat AI apa yang digunakan. Contoh kalimatnya begini, proses penyaringan literatur awal dibantu oleh ChatGPT-4 versi April 2025, namun seluruh keputusan seleksi dilakukan oleh peneliti secara manual. Hal ini menjaga transparansi dan kejujuran ilmiah. Kemudian gunakan AI sebagai asisten, bukan eksekutor. Gunakan AI untuk brainstorming ide, menyusun draft awal, melakukan proofreading, atau menulis script coding. Tapi jangan serahkan hasil akhir sepenuhnya pada AI. AI bisa bantu mempercepat, tapi interpretasi, analisis, dan kesimpulan tetap tugas peneliti. Yang ketiga, periksa ulang semua output AI secara manual. Seluruh validasi dan verifikasi ulang terhadap hasil dari AI sebelum digunakan dalam dokumen resmi. AI bisa salah, bias, atau menyajikan informasi fiktif atau hallucination. Audit manual memastikan bahwa isi tetap akurat, valid, dan sesuai konteks. Di masa depan AI itu cerdas ya, akan semakin cerdas. Tapi integritas peneliti tetap tidak bisa digantikan. Kita bukan hanya pengguna teknologi, kita adalah penjaga etika dan kredibilitas ilmu pengetahuan, terutama kita sebagai dosen. Nah, pada bagian penutup ini ada ringkasan inti, AI adalah alat luar biasa. Ia dapat mempercepat, memperluas, dan memperdalam proses penelitian, tapi kekuatan itu harus selalu dijaga dalam batas etika. AI bisa memperkuat penelitian, tapi tidak bisa menggantikan akal sehat, integritas, dan tanggung jawab seorang peneliti. Kutipan reflektifnya, semakin canggih alat, semakin tinggi tanggung jawabnya. Adaptasi dari prinsip etika teknologi ini ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak memakai AI, tetapi bagaimana kita memakainya secara benar. Di institusi kita, apakah sudah ada pedoman etis penggunaan AI dalam penelitian? Bagaimana cara kita mendidik mahasiswa untuk tetap jujur dan bertanggung jawab saat menggunakan AI? Itu harus kita diskusikan bersama nanti, Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Fadila. Ya, terima kasih Pak Nikolas atas pemaparannya. Dari teman-teman audiens, ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand atau di chat. Ini saya lihat chatnya masih kosong. Kalau nggak ada, saya boleh mulai ya. Mungkin untuk opening ya, untuk pemantik juga. Jadi, Pak Nikolas, saya ini mungkin memang kurang, kalau istilah saya gaptek ya. Makanya benar moderatornya saya, biar saya yang banyak tanya gitu. Kita akan memantik. Pertanyaan saya sebenarnya begini, Pak. Saya sering juga, saya agak bingung gitu. Oh, ada dari Pak Permana dulu. Monggo Pak, mau chat atau mau ngomong? Oh, ini ada pertanyaan dari Ngomong Pak. boleh Bu ya? Ya. Oh ya, boleh, monggo Pak.
Oh ya, oke. Terima kasih banget Pak Nikolas. Ya, saya mau tanya sedikit saja Pak untuk masalah kita mengutip dari AI itu Pak. Jadi sebenarnya kan tadi kata Pak Nikolas kan cukup di metodologinya Pak. Tapi misalnya gini Pak, kita masukin prompt dari kita semua, terus data dari kita semua, nanti si ChatGPT yang ngolah, terus kita edit lagi. Nah, apakah di bagian kontennya itu kita juga kasih tahu bahwa berdasarkan konten dari ChatGPT tanggal 4 Mei, analisa datanya adalah begini, ataukah cukup di metodologinya aja, Pak, bahwa ini menggunakan ChatGPT untuk merefine bahasa, tapi namun keputusan tetap dari si peneliti. Apakah cukup di metodologinya aja? Apakah di kontennya juga dimasukkan juga dan di referensinya juga dimasukkan juga, Pak? Apakah cukup metodologi aja? Apakah atau konten dan referensi juga harus dimasukin juga, Pak, untuk sumbernya dari ChatGPT? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tobi atas pertanyaannya. Di metodologi wajib, di konten dan referensi juga harus dimasukkan. Karena kita memang menggunakan jasa dari GPT atau AI lainnya, maka memang sudah sepatutnya Bisa untuk dimasukkan. lebih Pak didekatkan mungkin mikrofonnya agak masih kurang jelas gitu. Ya, di metodologi wajib masuk, di konten dan referensi juga tetap harus masuk. Karena kita sudah menggunakan bantuan AI, apapun itu AI-nya, maka memang sudah sewajibnya kita harus mengutip AI itu. Dan juga kalau kita perhatikan di beberapa artikel, di beberapa website jurnal ya, yang mengizinkan menggunakan AI, mereka minta kita untuk masukin ChatGPT tahun 2025 di dalam referensinya. Jadi memang sudah keharusan kalau kita menggunakan itu kita masukin. Kurang lebih seperti itu ya Pak Tommy. Oke, Pak. Cuman cara mengutipnya itu gimana ya, Pak? Misalnya di kontennya, misalnya kita olah masukin data dari hasil pemikiran kita, tapi nanti ChatGPT yang merefine-nya, Pak. Terus kita kayak kutipan biasa, Pak, dalam kurung ChatGPT 2025 gitu, Pak. Tapi kayaknya kelihatannya kayak kurang elok gitu. Atau gimana, Pak ya mungkin? Itu, Iya, itu aja sih, memang Pak. seperti itu. Memang seperti itu Pak. Pakai Oh, tanda memang seperti buka itu ya? kurung. Iya, Seperti citasi biasa gitu, Pak ya? iya benar Pak. Oh, oke, oke. Siap, siap, Pak. Yang sejauh ini yang saya lihat seperti itu Pak. Ya mungkin kalau boleh Pak, ya mungkin kalau ada contoh-contohnya Bapak mungkin citasi di konten sama citasi di reference Pak, mungkin kalau boleh Pak ditampilkan. Terima kasih Pak. Iya iya. Oh iya, saya harus cari dulu. Nantilah kalau sempat saya kasih. Oke, Oke, itu Bu. terima kasih Ya, banyak Pak. Ya. ya sama-sama. Oke. Kemudian ini sebentar ya, kita pindah ke chat Pak. Pertanyaan di chat dari Bapak atau Ibu Rizal ini, Bapak Rizal sepertinya. Izin bertanya, AI saat ini sudah tidak bisa dihindari dalam hal penulisan. Bagaimana institusi membatasi penggunaan AI sehingga berpikir kreatif itu dapat dikedepankan gitu. Mungkin ada pendapat dari Pak Nikolas tentang hal ini gitu. Ya, kasih atas pertanyaannya. Kalau penggunaan AI di institusi belum semua kampus ada memberikan aturan terkait itu. Tapi kalau kayak kita mau berpikir kreatif, ya diusahakan jangan buat AI. Sorry, diusahakan jangan menggunakan AI sepenuhnya dalam penelitian. Kita ada Turnitin ya, dia ada AI detektor sekarang. Itu kalau yang punya akun yang khusus ya. Ataupun di website-website secara gratis bisa juga untuk deteksi AI detektor. Jadi setiap dosen ada penelitian, pengabdian, laporan penelitian dan lainnya, coba dari pihak kampus untuk membuat atau menyeleksi pakai AI detektor itu, mana tahu ya, kemungkinan nanti bisa ketemu para peneliti yang menggunakan AI terlalu banyak, nanti bisa diberikan sanksi. Jadi ke depannya yang kena sanksi ini bisa jadi lebih kreatif untuk berpikir.
Karena setiap institusi bisa beda-beda perlakuannya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ini lanjut ada Bu Armi. Bu Armi mau apakah bisa apa Ya, berbicara makasih atau banyak. Oh, oke, monggo. Ya, Silakan, Pak. saya pakai Silakan, Bu. suara aja deh. Ya, Iya. biar lebih siapa namanya, lebih dapet ya. Oke, Oke. makasih banyak Pak Niko. Ah, saya mungkin ini ya tertarik dengan penjelasan tadi lumayan detail, tapi walaupun ya suaranya agak sedikit kurang jelas di saya gitu. Oke, mungkin ini terkait dengan penjelasannya Bapak tadi eh, institusi gitu ya. Mungkin institusi dari tempat saya kerja mungkin belum terlalu eh, apa namanya memperhatikan hal itu. Tapi pertanyaan saya bagaimana di pemerintahannya? Artinya Dikti sama LL Dikti ada regulasinya nggak? Karena kalau kita kembali ke institusi itu kan kembali ke masing-masing ya. Nah, hal-hal yang seperti itu pun juga terkadang eh, mungkin karena saya di NTB mungkin masih tertinggal gitu ya. Tapi saya mungkin berpikirnya ke arah pemerintah ini gimana regulasinya untuk supaya membatasi para dosennya atau para peneliti-peneliti tidak terlalu menggunakan AI secara mungkin 80% atau 70% gitu ya. Mungkin dikasih regulasi. Menurut Bapak seperti apa kalau seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan AI, terus kita di para prase juga kan ada fasilitas seperti itu. eh, di akhirnya kita akan pakai Turnitin. Turnitinnya misalnya 5%, Pak. Terus kita tidak, saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi. Terus Turnitinnya misalnya 5%, itu bagaimana? Apakah kita tetap mengakui itu dibantu oleh AI atau bagaimana? Ataupun eh, wajar nggak dengan kita menggunakan AI tapi Turnitinnya sampai di angka 5%? Mungkin sekilas itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Arni atas pertanyaan yang menarik. Untuk dari pertanyaan pertama, LDikti ya. Setahu sepemahaman saya, sehingga saat ini belum ada aturan jelas mengenai AI kalau dari LDikti. Kedepannya mungkin saja bisa ada. Dan penggunaan AI ini pun harus secara beretika. Kita harus hati-hati. Kalau semuanya langsung pakai AI pun gawat juga ya. Validitasnya bisa diragukan. Saya rasa LDT memang harus memberikan aturan yang tegas ya terkait untuk kenaikan fungsional supaya dosen-dosen yang ngajuin menjadi rektor kepala dan guru besar ini kan posisi yang sangat prestise ya untuk guru besar dan LK. Jangan sampai mempermalukan karena menggunakan AI, terdeteksi pakai AI, nanti jadi buruk citra LDT-nya ya. Untuk pertanyaan yang kedua, maaf Bu, tadi pertanyaan kedua fokusnya tentang di mana nanti tadi Bu? Yang untuk Turnitinnya 5%, Oh apa iya, kita masih mengakui? Atau ada hal lain kah? untuk Turnitin 5% itu sangat rendah, Bu. Normalnya 10-20% kalau untuk sebuah karya ilmiah. Dengan catatan primary resource-nya tidak melebihi 3%. Itu harus diperhatikan. Karena kalau Turnitin terlalu rendah, itu pun Ya Pak, mencurigakan. saya, Itu saya tambahin dulu. Saya tambahin sedikit Pak. Saya juga kadang-kadang agak ragu juga Pak. Saya tetap pakai AI itu Pak misalnya, tapi hasil tutupnya banyak kan 1%, 1%, 1%, gitu Pak. Total ya mungkin nggak sampai 10% tuh Pak. Tetap harus akuin juga nggak sih Pak itu bahwa seluruhnya, hampir seluruhnya kita pakai AI gitu Pak, atau gimana Pak itu cara mengakuinnya Pak ya? Padahal turn kalau saya masukin 1%, 1% semua gitu, nggak banyak gitu Pak. Tapi tetap pakai AI itu sebenarnya Pak. Kalau itu gimana Pak ya? Ya, sama untuk menyambung pertanyaan ini juga. Kalau 1%, 1%, tapi di total masih di atas 10%, kalau tanpa pandang AI atau tidak, itu masih dikatakan wajar untuk sebuah karya ilmiah jurnal. Tapi kalau dari bawah 10% itu memang agak aneh. Tapi itulah ya, kadang aturan ini agak aneh. Kalau
kita betul-betul nulis pakai bahasa kita sendiri, pasti terdeteksi di atas 20% itu, Bapak Ibu. Kita coba perbaiki secara manual, paling bentoknya dapatnya 17 atau 18%. Kadang ada beberapa jurnal mintanya harus di bawah 10%, itu sulit sekali. Jadi kalau kita pakai AI itu bisa di bawah 10%, tapi kita jadi nggak enak hati melihatnya seperti itu. Rasanya kok bisa gitu ya. Karya kita yang sudah kita tulis dari awal semuanya berubah jadi bahasa robot. Ya sebenarnya tidak salah, asalkan kita memang gunakannya dengan benar. Tapi perasaan kita aja nanti jadinya agak lebih jadi nggak enak Bapak Ibu. Kok gini ya penelitian kita berubah semuanya. Hanya karena aturan Turnitin, terus dibantu oleh AI. Dikhawatirkan nanti apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam tulisan kita tuh jadi berbeda maknanya. Ya, kalau dari saya seperti itu ya, Pak Tommy dan Bu Arni. Terima kasih. Mohon Dan maaf bila ada kesalahan. izin mungkin menambahkan Pak gitu, mungkin biar lebih pemahamannya lebih mendalam tentang pertanyaan ini. Apakah Pak Nicholas punya pengalaman mungkin publikasi atau mungkin pernah baca ketentuan di publisher tentang AI gitu? Karena saya punya pengalaman ketika saya mau submit artikel gitu, saya baca ketentuannya bahwa di publisher itu boleh mencantumkan sumber dari AI gitu, dicantumkan, boleh menggunakan AI, cuma ketentuannya hanya 30% dari total 30% dari total tulisan atau total referensi yang boleh digunakan. Mungkin Pak Nicholas punya pengalaman seperti itu. Mungkin jadi itu bisa lebih memberikan apa ya, lebih memberikan pemahaman lebih luas gitu, lebih lebih menyeluruh tentang topik ini gini gitu mungkin Pak Nicholas. Ya, memang saya pernah ada baca. Dia mewajibkan untuk mengutip AI yang digunakan dalam pustaka-pustaka. Ya, silakan saja Bapak Ibu masukkan kalau memang ada menggunakan. Yang penting dilakukan secara jujur dan beretika sesuai dengan tata cara ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa tidak ada masalah Bu Fadilah. Gitu. Kalau maksimal berapa persen penggunaan AI itu saya belum pernah ada ketemu, tapi kalau Bu Fadila memang ada menemukan seperti itu ya jadi wawasan baru juga untuk saya. Iya, iya. Nah, kalau dibatasi seberapa persen ya kita sebagai peneliti yang beretika ya kita ikuti. Kalau hanya diizinkan 50% penggunaan AI ya jangan dibuat selebih dari itu. Sekarang kan ada AI detektor yang bisa digunakan secara gratis. Kalau editor jurnalnya ngecek dan ketemu, ya ujung-ujungnya kan artikel ditolak. Kita yang rugi juga, rugi waktu menunggu kan. Seperti itu Bu Fadila. Terima kasih. Iya, itu mungkin jadi apa namanya? Jadi lebih teman-teman jadi tahu batasannya. Ini kalau saya cuma satu publisher ya, untuk publisher lain saya kurang paham. Itu cuma ketemu di satu publisher gitu. Ya, Izin Bu Fadilah, saya mungkin ini tadi ya. Ya, saya Armi. Oke. Eh, Mungkin gini, kalau misalnya kita menggunakan AI gitu, terus setelah kita baca atau setelah kita review itu relate banget seperti hasil penelitian. Artinya kan kita juga melakukan penelitian ya. Nah, eh, tapi kita dibantu gitu ya, dibantu sama AI untuk mungkin membuat, karena kan kadang kita itu agak eh, menemukan ide untuk nulis itu kan agak agak sedikit susah. Dibantu terus kita juga melakukan penelitian ketika kita apa namanya membaca hasil dari AI itu relate banget itu. Nah, apakah itu masih termasuk etika etika kita bagus atau udah nggak bagus sih gitu? Itu bagaimana secara etikanya Pak? Ketika mungkin ini sama gitu, hampir sama antara bahasa AI sama eh, hasil penelitian yang kita lakukan di lapangan gitu. Itu gimana bagaimana Pak Pak? Nicholas? Ya, terima kasih Bu Arni. Itu AI makin lama bahasanya makin mirip dengan bahasa manusia, Bu. Itu harus diperhatikan. Semakin mirip, maka analisis dia, cara dia membahas, cara dia menulis jadi sama dengan kita. Makanya ketika kita baca, kita jadi sulit membedakan. Ini bahasa AI atau bahasa manusia nih. Dan kalau secara etika,
kalau dia memang ada mencantumkan menggunakan AI ya itu tidak ada masalah. Asalkan memang dari publisher jurnalnya mengizinkan. Seperti itu, Bu Arni. Oke, makasih banyak, Pak. Ya, I- ini saran saja ya, Bapak Ibu. hmm, Paling bagus itu tetap kita apa namanya ya, merekonstruksi sendiri kalimatnya setelah disadur oleh AI. Itu akan lebih aman posisinya. Jadi Tuh, kita tidak perlu khawatir tentang banyak hal, tidak perlu khawatir tentang batas penggunaan AI berapa persen. Pokoknya kita sadur lagi kalimatnya itu lebih bagus. Kita screening lah ya istilahnya ya kalau di audit. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain. mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak. Saya sering sih kalau AI saya biasanya pakainya Google Translate gitu. Jadi kadang saya males menerjemahkan langsung, saya terjemahkan kalimat pakai Google Translate. Tapi pun itu terjemahan itu nggak saya ambil. Itu kalau didetek sama Turnitin nggak akan kedeteksi kayak gitu. Saya pernah coba, saya ambil langsung itu ketika dideteksi sama Turnitin nggak kedeteksi karena itu kan terjemahan gitu. Tapi biasanya sih buat lebih manis gitu, kalimatnya lebih smooth gitu, saya biasanya parafrase. Mungkin gitu ya kali ya Pak Nicholas ya, yang dimaksud untuk biar menulis ulang gitu, mungkin diparafrase lagi tulisannya gitu nggak Pak? Mungkin ya, lebih enaknya Iya, gitu. Gitu. iya, benar Bu, di parafrase. Pakai Hmm, Google Translate, Bapak Ibu mentranslate kalimat, ya itu bisa. Cuman grammarnya lagi harus diperhatikan. iya biasanya. Kalau pakai AI, grammarnya udah rapi, tapi terdeteksi oleh AI. Tapi kalau kita pakai Google Translate, dia tidak terdeteksi oleh AI, tapi grammarnya nggak rapi. Nah, itu permasalahannya Bapak Ibu. Itu malah sebenarnya kesempatan kita menulis ulang sebenarnya. Kalau saya sih malah nggak rapi itu kan akhirnya kita mungkin menulis ulang. Mungkin bisa seperti itu juga sih ya Pak. Iya, ya. Gitu. Oke, lanjut lagi kita pertanyaan tadi. Oh, tadi sudah diturunkan. Ini ada di chat Pak satu lagi pertanyaan. Izin bertanya Pak, AI yang bisa dipakai dalam review jurnal apa saja ya selain ChatGPT? Mungkin Pak siapa? Pak Nicholas pernah pakai selain ChatGPT apa saja ya? Nih, saya juga gaptek Pak, saya kurang pahamin tentang Oh, aplikasi itu. saya kalau untuk review jurnal memang masih lebih enaknya manual. Mestinya saya baca sendiri, saya paham sendiri. Kalau pakai chat GPT atau yang lainnya, mereka hanya kasih langsung ringkasan. Terkadang kan tidak semuanya diringkas, Bapak Ibu. Iya, benar-benar Pak, benar. Saya setuju Tapi kalau itu. kalau misalnya cuma ditanya pakai apa, minta saya cek juga ya. Yang jelas ChatGPT itu pasti bisa. Kemudian ada Perplexity AI, kemudian Gemini AI, Copilot juga bisa. Kemudian Kite.ai untuk Connected Papers, Research Rabbit juga bisa. Trinka AI juga ada. Banyak ya Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu aja. Ada Sky Summary, enlistfit.org. Ya, tergantung Bapak Ibu lah, mana yang nyaman untuk digunakan. Iya. Kalau menyarankan saya nggak bisa, karena kebutuhan masing-masing berbeda ya. Tapi saya tetap setuju sama pendapat Pak Nicholas yang awal bahwa sebenarnya otak kita tuh lebih cerdas daripada AI. Jadi sebenarnya review jurnal itu kalau pakai ChatGPT itu juga sangat jelek hasilnya. Saya pernah sih ngelihat gitu hasilnya. Saya akhirnya mending saya sendiri gitu. Kadang sih seperti itu mungkin. Gitu. Nah ini eh apa namanya ada pertanyaan dari Bu Indar lagi gitu. Izin bertanya, AI untuk mencari jurnal biasanya apa sih Pak selain ChatGPT, Black Box, dan Copilot? Kalau bisa yang kasih referensinya tuh yang beneran ada Pak, karena kadang ChatGPT itu ngasihnya fake reference gitu. Mungkin pernah coba kali Pak ada aplikasi AI yang hasilnya bagus gitu Pak. Oh, saya nggak tahu kalau seperti itu. Karena saya referensi saya tetap pakai cara konvensional, pakai Mendeley. Oh
Tapi gitu. di ChatGPT Hmm. bisa kita minta dia kasih referensi yang real. Oh gitu. Kalau fake reference memang iya, memang pasti ya fake reference. Mm-mm. Tapi kita Mm-mm. promnya kita ganti, Oh, minta dibuatkan kasih link jurnal yang asli. Dia bisa kasih sekarang. Dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa. oh, sekarang sudah bisa. Oh, bagus itu. Oh, iya, bagus banget berarti. Kita berarti tidak perlu screening di jurnal satu-satu. Biasanya kalau saya itu disuruh baca referensi gitu. Gitu. Tapi itu. Mungkin itu lebih bagus gitu. Oke, masih ada yang raise hand lagi kayak gitu. Oke. Izin Bu mau bertanya, Bu Fadila. Ini Bu. siapa ya? Maaf, sorry. Ya Nganu. ini Bu, saya Verika Bu. Oh, oke. Oh, nggak kelihatan, Bu. Maaf, maaf. Oke, monggo. Izin Pak Nikolas mau bertanya untuk konfirmasi dari webinar hari ini berarti batasan etisnya itu tergantung dari publisher atau pelaksana event kayak proceeding internasional apa conference internasional gitu tergantung batas etisnya itu tergantung dari berapa besar persentase penggunaan AI dari tulisan kita ya Pak ya. Jadi sampai saat ini batasan etis itu masih sebatas pada berapa yang disebutkan atau diaturkan oleh para publisher gitu ya Pak. Karena saya jujur saja kalau kita memang melihat kepadatan kita sebagai dosen itu ya pelaksanaan Tridharma memang kita sangat membutuh bantuan ini. Tapi jujur saya memang masih eh, kurang memahami batas etisnya itu yang seperti apa. Jika memang kayak publisher itu memberi batasan 30% berarti kan eh, apa bagaimana justifikasinya bagaimana cara kerja dari pendeteksi penggunaan AI ini bisa mendeteksi tulisan kita itu ada AI-nya itu pertanyaan saya yang kedua Pak. Artinya kan kalau ada sebuah batasan etis berarti ada cara bagaimana untuk tidak menghindari eh, apa batasan maksimal dari etis itu gitu toh Pak. Misalnya kita para peneliti ini memahami bahwa eh, kalau cara kerja pendeteksi penggunaan AI ini sebagaimana gitu tuh kan bisa diatasi gitu Pak. Bagaimana pengalaman Bapak selama ini untuk mempelajari bagaimana cara alat pendeteksi penggunaan AI itu Pak bekerja? Mungkin saja karena saya lihat tadi Bapak latar belakangnya ada sistem informasi apa ya? Ya mungkin itu saja Bu Fadila, Pak Nikolas. Oke, monggo Pak Nicholas. Ya, terima kasih Bu Verika atas pertanyaannya. Pertama, untuk batas AI memang ditentukan oleh masing-masing dari publisher ataupun dari institusi tempat kita home base-nya ya. Ya, sebisa mungkin diminimkan saja penggunaan AI-nya supaya tidak menjadi masalah saat nanti kita mau fungsional atau lainnya. Yang kedua, terkait mendeteksi itu ya. Kalau misalnya di editor jurnal tetapkan 30% batas penggunaan AI, ya berarti logikanya pasti editor punya cara ya untuk mendeteksinya. Biasanya pakai Turnitin, tapi Turnitin yang ada AI detector. Kemudian AI detector ini kan ada yang free juga ya. Kan editor jurnal nggak tiap hari dia ngerjain. Sementara kalau AI detector itu kan kalau yang free di website itu pasti ada batas hariannya. Ya bisa aja editor jurnal menggunakan beberapa web untuk mendeteksi itu. Nah terkait dengan hal itu untuk mengatasinya ya mau nggak mau kita parafrase sendiri, kita rekonstruksi lagi kalimat kita. Jadi Bu Verika usahakan jangan 100% pakai AI. Kalaupun 100% pakai AI, disadur lagi. Jadi itu akan mengurangi mengurangi apa namanya? Mengurangi kemungkinan ditolak oleh editor karena permasalahan menggunakan AI-nya. Kurang lebih seperti itu Bu Verika. Nih, apakah sudah cukup Bu Verika? Atau mau masih ada yang kurang jelas mungkin? Iya, ya cukup. Terima kasih Ibu Fadila dan Pak Nikolas. Oke, ini lanjut ada pertanyaan lagi Pak muncul dari Pak Arlan.
di chat Pak gitu. Eh, izin bertanya, aplikasi yang AI buat dosen itu untuk dosen untuk melaksanakan penelitian itu apa ya? Dan kira-kira untuk aplikasi AI yang aman untuk publikasi itu apa sih gitu? Ya, kalau dibilang aman, semuanya tidak aman, Pak. Semuanya pakai bahasa robot. Bahasa robot yang sudah mendekati bahasa manusia. Jadi nggak bisa dikatakan aman. Solusinya ya seperti tadi. Kalau kita sudah pakai, ya kita lah sadur ulang kalimatnya. Karena kategori aman ini pun bisa beda-beda definisinya untuk setiap institusi, untuk setiap editor juga bisa berbeda. Saya nggak bisa katakan ini aman atau enggak, tapi yang jelas jangan semuanya pakai AI. Kita kalau terlalu sering pakai AI juga nanti pemikiran kita jadi tidak kritis. Kita taunya jadi berpikir santai saja. Padahal kita sebagai seorang dosen itu nggak boleh seperti itu. Kita harus mengajarkan bagaimana berpikir kritis kepada mahasiswa. Tapi kalau kita sendiri tidak kritis, mahasiswa gimana mau kritis gitu. Ya, Bapak, Ibu bisa ingat lah waktu zaman kita kuliah sarjana dulu ya, atau zaman kuliah magister. Waktu itu zaman belum ada AI, adanya cuma Google biasa. Mau cari apa-apa butuh waktu lebih. Menyelesaikan artikel tuh bisa 1 minggu lebih. Sekarang dengan adanya AI, bahkan Google sudah ada AI-nya sendiri yaitu Gemini. Kita ketik kata kunci atau judul yang mau kita buat, kita ketikkan promptnya buat pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Jadi semuanya. Mau tambah langsung pakai referensi pun bisa. Itu sudah dalam waktu 1 sampai 2 jam selesai itu Bapak Ibu. Udah bisa langsung publish. Tapi kan kita jangan seperti itu ya kalau sebagai dosen. Kita tetap utamakan integritas kita di bidang akademisi. Jadi hasil penelitian kita tuh valid dan bisa dipercaya sehingga kita pun jadi lebih aman, reputasi terjaga. Mau pakai AI pun tidak apa-apa, tapi tetap dibatasi. Sandur lagi ulang semua kalimat kita. Itu menjaga prestise kita juga ya, menjaga nama baik supaya tidak timbul permasalahan. Karena dikhawatirkan kita kan setiap 2 tahun sekali pasti mau ngajuin fungsional. Jangan kita sampai kena sanksi nggak bisa ngajuin fungsional sekian tahun. Ya kita rugi waktu. Jadi diusahakan ya Bapak Ibu. Itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Ini, Pak, ada pertanyaan lagi di chat dari Bu Armi. Sanksi terberat dari penggunaan AI bagi dosen atau peneliti apa sih, Pak? Gitu. Ya, terima kasih Bu Arni atas pertanyaannya. Sanksi terberat ya nggak bisa ngerjain fungsional. Oke, ya. Itu udah paling berat sekali itu. Saya pernah dengar kalau nggak salah ada kasus yang di UGM ya, Pak. Profesor harus mengundurkan diri ya, kalau nggak salah itu. Beberapa tahun lalu karena ternyata apa ya, karya yang dia buat itu plagiasi atau apa gitu. Seperti itu. Mungkin bisa menjadi seperti itu juga ya Pak, sanksi terberat ya gitu. Bisa, bisa juga seperti itu. Ya, gitu. Diberhentikan atau tidak boleh ngerjain fungsional, tidak boleh ikut hibah, atau dicabut jabatannya dari kampus. Ya, beberapa hal bisa terjadi lah kalau seperti itu. Ya juga beberapa peneliti juga didiskualifikasi karena penggunaan AI yang tadi yang Pak Nicholas cerita tadi yang didiskualifikasi karena tadi seperti itu. Nah, oh malah sekarang dapat jabatan lain itu. Saya lihat chat. Masih ada lagi mungkin pertanyaan dari audiens? Sudah mungkin sudah cukup ya Pak Sandi, sudah mendekati waktu juga ya gitu. Oke, mungkin boleh saya langsung simpulkan sedikit pembahasan kita hari ini gitu. Kalau saya boleh menyimpulkan, pertama AI itu aplikasi AI tolong jangan dijadikan
saya bilang apa jangkar anchor gitu, tapi lebih dijadikan sebagai asisten gitu, membantu kita untuk meneliti lebih apa, mempersingkat penelitian, tapi bukan membuat penelitian bagi kita mungkin pertama itu. Dan yang kedua, ternyata ya kalau kita kesimpulkan dari pembicaraan kita, tools terbaik untuk membuat penelitian tetap ya kita sendiri gitu. Kalau bahasa maaf ya agak vulgar, otak kita sendiri sebenarnya tools paling baik untuk penelitian seperti itu. Jadi mungkin di situ itu apa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini gitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin saya tutup untuk sesi materi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nikolas atas diskusi dan materi yang disampaikan hari ini gitu. Saya kembalikan lagi waktu dan layar, saya kembalikan lagi kepada Pak Sandy. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Nicholas Renaldo dan pendampingan oleh Ibu Fadila Purwitasari pada pagi hari ini. Ternyata kita ini sebagai, oh ini ada yang minta mohon share materi. Mungkin bisa di-share Bapak. Ya, Atau nanti di-share saya di apa grup WA webinar ya mungkin ya, Bu Fadila biasanya. Mungkin nanti bisa nganu ya. Biasanya kalau saya minta tolong Pak Nikolas bisa nanti hubungi ke anunya bagian humas yang LO-nya kayak gitu. Nanti biar panitia bantu share ke peserta lainnya begitu mungkin. Baik. Baik, terima kasih Bapak Nikolas dan Ibu Fadila atas materi yang diberikan pada hari ini. Ternyata luar biasa ya. Walaupun kita ini sekarang ini sudah di era AI ya. Dan apa kita harus menggunakan AI ini dengan bijak. AI ini harus digunakan sebagai alat bantu, bukan alat utama gitu ya. Karena yang utamanya tetap kita harus sebagai raja. Oh, sudah di-share nih. Ya silakan Bapak Ibu yang bagi yang ingin mendownload materi dari Bapak Dr. Nicholas sudah di-share di kolom chat ya. Nah, ternyata kita ini harus menggunakan AI dengan bijak Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ya kita selalu menggunakan AI secara keseluruhan dalam sebuah penelitian gitu ya. Kemudian juga kita juga harus menggunakan bahasa manusia ya. Istilahnya kalau kita menggunakan AI itu kan kata Pak Dr. Nicholas tadi masih bahasa robot gitu. Nah, salah satu caranya tadi yang saya tangkap adalah dengan parafrase ya tadi Bu Fadila mengatakan. Jadi setelah kita menggunakan AI kita juga harus istilahnya memparafrase ulang. Jadi menggunakan bahasa kita supaya memang tidak terdeteksi bahwa ini adalah dari AI, tapi memang dari pemikiran kita. Itu luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Dan lebih luar biasa lagi nanti juga akan ada webinar-webinar rangkaian seperti yang saya utarakan tadi, Bapak Ibu sebelum materi ada di Warta Ijma tadi. Setelah ini jam 10.30 akan ada webinar lagi. Dan nanti jam 13 juga akan ada webinar lagi, Bapak Ibu. Silakan mengikuti rangkaian Ijma pada hari ini. Besok juga masih ada. Dan besok hari Rabu, hari Kamis, dan hari Minggu. Hari Sabtu minggu depan masih ada lagi. Baik, mungkin sekian dari kami untuk webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo selaku pembicara dan pengisi materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Fadila selaku moderator juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu peserta kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf atas adanya kesalahan kata dari kami. Mungkin acara pada pagi hari ini eh, kami tutup. Sekian. Kami tunggu di acara webinar IJMA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nikolas, terima kasih Bu Fadila. Ya, terima kasih. Saya izin untuk pamit. Saya udah kirim email saya di chat ya, Bapak Ibu. Mana tahu Ya, ada yang mau Bapak. komunikasi. Terima kasih Bapak Nicholas. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Sandy, terima Ya, kasih. Bu. Oh ya, Bapak Ibu bagi yang masih belum mengisi link absen, silakan.
daftar hadir dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu. Bu Yana, halo, Bu.
Saya akan menyebutkan 10 karakteristik dari otak yang membusuk. Dan kalau Baraya mengalami 3 di antaranya, 3 atau lebih, atau anak Baraya, atau adik Baraya, atau siapapun yang Baraya kenal, lebih dari 3 dari 10 yang saya sebutkan berikut ini, maka saya mohon maaf, tetapi orang yang dimaksud itu mengalami pembusukan otak. Apa saja? Kita simak satu-satu. Nomor 1, kriterianya itu adalah kelebihan nonton layar ponsel. Kalau misalkan dia lebih dari 3 atau 4 jam sehari, maka dia sebenarnya adalah cenderung atau terindikasi kuat mengalami pembusukan otak atau brain roots. Kemudian yang kedua, tidak bisa fokus pada komunikasi dan interaksi yang panjang. Jadi mereka tuh senangnya yang pendek-pendek dan mereka tuh gampang terdistrak gitu. Jadi kalau misalkan ada nongkrong, misalkan sejam, 2 jam ngobrol gitu ya dengan, dan dia tuh gak kuat. Dia tuh ngomong 5 menit langsung main HP lagi, ngomong 10 menit di tengah tongkrongan gitu ya, main gitar, langsung main HP lagi dan sebagainya. Itu artinya dia terindikasi brain roots. Yang ketiga, senang pada informasi yang pendek dan instan. Jadi kalau nyari informasi, misalkan dia lagi baca buku, misalkan lagi cari informasi, dia cari aja kata kunci yang dia butuhkan, sisanya yang lain mah diabaikan, di scroll ke sana ke sini gitu. Dia tuh nggak mau menyimak sesuatu yang panjang gitu. Jadi kalau misalkan guru ngomong, dia nggak bisa mendengarkan yang panjang-panjang. Kalau ada ceramah ngomong, motivator yang ngomong, dia tidak bisa ngomong yang panjang-panjang, senangnya yang pendek-pendek aja. Nah, itu brain roots. Atau misalkan kemudian yang keempat, suka dengan konten-konten yang tidak bermakna, tidak berfaedah, bahkan tidak lucu, tapi dia tidak bisa lepas dari itu gitu. Nah, jadi ini nggak berfaedah gitu, tapi ya udahlah daripada nggak ada. Nah, itu ciri brain roots. Kemudian yang kelima, mengabaikan interaksi sosial. Jadi